Oke. Saya lupa. Gimana nih masanya? Oh, klik ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, capek seharian? Enggak ya? Baik, sebelum mulai Bapak akan perkenalkan dulu. Mungkin beberapa sudah ada yang mengenal, beberapa masih belum. Nah, Bapak, Ahmad Sudarsono ya. Bapak aslinya dari Timur Tengah. Bapak Jawa Timur, Ibu Jawa Tengah. Jadi Timur Tengah. Bapaknya Bapak itu tentara, dinas di Cimahi. Ketemu ibu, seorang perawat. Nah, jadi kayak film ya, tentara sama perawat. Jadi kalau di Cimahi kan komplek tentara. Jadi Bapak kecil besar lahir di Cimahi. Lalu Bapak SD, SMP, SMA di Cimahi, S1-nya di Unpad, dapat gelar SE, S2-nya Bapak di Gajah Mada, dapat S2, dan S3-nya juga di Gajah Mada. Tapi Bapak punya ijazahnya ya, ijazah Bapak asli di Gajah Mada. 6 tahun Bapak kuliah di Gajah Mada di Jogja. Seperti itu. Bapak sekarang jadi dosen di Unpad ya. Ngajar Alka ke bawah ya. Gimana caranya biasa ngajar mahasiswa, kemudian ngajar siswa kelas 10. Dulu pernah ngajar di SMP, ketinggian, kasihan, banyak yang nggak kuat. Agak susah Bapak menjelaskan ke level yang lebih bawah. Kenapa demikian? Karena ekonomi sebagian besar agak sedikit abstrak ya. Mungkin orang berkatakan kalau ekonomi itu hafalan ya, berurusan dengan uang. Iya sih, tapi tidak selalu begitu sebetulnya. Baik, ini ada quote yang bagus. Namanya Paul Alson Watson, dia peraih Nobel Ekonomi tahun 1980. Zaman Bapak kuliah ada buku teksnya, tebal banget, tuh ya, sekian ratus halaman. Dia mengatakan banyak orang berpendapat bahwa ekonomi itu ilmu yang kering. Padahal yang terjadi adalah sebaliknya. Sangat religius. Sangat religius. Kalau paham ya. Dia orang berpikir sekarang gonjang-ganjing ekonomi seolah-olah urusannya uang, uang, uang. Sebetulnya tidak seperti itu. Kalau paham bahwa sebetulnya ilmu ekonomi bukanlah ilmu yang kering, tapi ilmu yang sebetulnya sebaliknya. Ini peraih Nobel Ekonomi tahun 1980. Motivasi yang kedua adalah hadis. Riwayat Ibnu Majah. Rasulullah SAW bersabda, seorang pedagang muslim yang jujur dan amanah akan dikumpulkan bersama para nabi, orang-orang sidik, orang-orang syuhada pada hari kiamat di surga. Wah ya, tahu nggak? Kata Nabi, ada dua golongan yang bersama aku, kata Nabi. Siapa yang pertama? Aku dengan pemelihara anak yatim seperti dua jari ini. Yang satu lagi, selain hadis yang ini, aku dengan pedagang yang jujur seperti dua jari ini. Jadi sangat berdekatan dengan Rasulullah SAW. Ya, tapi ingat ya, jujur, punya integritas ya. Kalau dalam hadis, kan surga itu ada 100 tingkatan. Tingkatan yang satu dengan tingkatan yang kedua itu seperti kalian menatap langit. Coba malam-malam melihat menatap langit. Tinggi banget kan? Itu jarak antara surga yang tingkat satu dan yang kedua. Gimana kalau 100 tingkat? Rasulullah SAW kan tinggi banget. Di langit yang paling tinggi, di surga yang paling tinggi. Terus kita di mana gitu? Apakah kita amalnya seperti amal Nabi? Rasanya enggak gitu ya. Tapi Nabi mengatakan berpeluang dekat saya di surga yang tertinggi selain dengan pemberi anak yatim, kedua adalah dengan pedagang yang jujur. Ya.
Ini panjang ceritanya. Kemudian ini peraih Nobel ekonomi, Bapak lupa tahunnya, kalau tidak salah 2008 ya, 2009 gitu. Ini namanya Muhammad Yunus dari Bangladesh. Bangladesh itu kan negara di Asia Selatan yang paling miskin. Ya, paling miskin. Kemudian gimana caranya supaya rakyat Bangladesh itu bangkit dari kemiskinan, ya. Maka dia mengatakan kepemimpinan bukan hanya tentang membuat keuntungan, tetapi juga tentang bagaimana menciptakan dampak positif bagi masyarakat. Jadi kalau kalian nanti di ahli ekonomi, maka bikin kebijakan yang bisa mensejahterakan masyarakat banyak. Ya, oke. Mengapa orang perlu belajar ilmu ekonomi? Kita mulai dari hal yang paling sederhana. Kita belajar ekonomi dari meja makan, ya. Tapi bukan MBG ya, itu enggak ya? Bukan MBG. 4 sehat, tapi ini 5 sempurnanya nggak ada. Harusnya 5 sempurna ada susu ya. Coba kebayang kalian ketika sarapan di depan meja makan, apa yang terjadi? Yang tersaji apa? Satu makanan pokok, ya, itu enggak? Ada yang makan nasi mungkin, ada yang makan roti mungkin, gitu ya. Terus yang kedua, ada lauk pauknya, ada sayuran, mungkin juga buahan. Tapi kebayang nggak ketika kalian melihat ya makanan di depan di piring meja makan kalian itu sebetulnya adalah produk dari hasil proses ekonomi yang sangat panjang. Ya, kita lihat. Kita mulai memahami ekonomi dari sarapan, ya, dari makan siang, makan pagi sama aja. Baik, sarapan biasanya orang Indonesia pakai nasi, ya. Nasi dihasilkan dari beras, itu nggak? Kebayang nggak? Indonesia itu ada 280 juta penduduk. Jika rata-rata setiap manusia Indonesia itu makan nasi, misalnya berapa gram ya? Berapa gram? Ada sekilo, banyak banget ya. Kira-kira berapa gram makannya? Hah? 20. 1 sendok itu 20 gram. Jadi makan berapa sendok? Satu piring itu. Kalau 20 sendok, 20 kayak 20, 400 gram. Atau hampir setengah kilo ya. Itu enggak? Jadi asumsinya misalnya setengah kilo. Satu orang satu hari makan setengah kilo. Kali 280 juta penduduk. 80 juta kali setengah, 140 juta. Ya, itu enggak? Jadi 140 juta ini kira-kira berapa ya luas lahan yang harus disiapkan? Karena 1 hektar tanah itu bisa menghasilkan 6 sampai 8 ton. Jadi bagaimana misalnya pemerintah menyediakan makanan pokok beras ya untuk 280 juta penduduknya. Alhamdulillah kita sekarang masih pengimpor beras. Artinya tidak cukup produksi Indonesia ya. Jadi sekarang Prabowo bikin namanya food estate ya. Jadi bagaimana kemudian hutan-hutan di Papua, hutan-hutan di Kalimantan yang masih hutan kemudian dialihfungsikan menjadi tanaman buat pertanian. Kenapa? Karena tidak cukup. Kita masih mengimpor dari Vietnam, kita masih mengimpor dari India. Tapi ketika sekarang climate change ya, iklimnya berubah, ya banyak anomali dalam cuaca, maka India dan Vietnam pun alih-alih mengekspor, dia pun menahan. Ya, khawatir nanti kalau takut gagal panen, rakyatnya makan apa? Atau Indonesia pusing ya, gimana caranya? Ya, supaya bisa tercukupi kebutuhan berasnya. Di ekonomi ada namanya ya mata kuliah namanya ekonomi pertanian. Ya, jadi ekonomi yang memang membahas tentang bagaimana tata kelola pertanian. Kebayang? Ya. Yang kedua, bagaimana pola tanam. Indonesia punya 2 musim, musim kemarau dan musim hujan. Musim kemarau seperti ini, kira-kira mungkin nggak tanam padi? Mungkin nggak tanam padi di kemarau sekarang? Nggak mungkin. Kalau nggak mungkin, gimana tuh kita puasa gitu 6 bulan? Kan enggak ya. Gimana caranya supaya walaupun bulan kemarau, tapi masyarakat masih bisa bercocok tanam? Kira-kira kalau kalian jadi pemerintah, apa yang lakukan? Untuk bisa petani kita masih bisa menanam
padi walaupun musim kemarau seperti ini. Coba sekali-kali main atau ke sawah ya, tetangga itu enggak. Sekarang kan mungkin airnya banyak, tapi di seberang sana banyak tani-tani yang kering. Kira-kira gimana caranya? Kalau kalian sebagai purbaya, menteri keuangan, supaya petani saya bisa menanam beras, kalau tidak, maka saya akan mengimpor. Halo, kenapa? Bisa gantikan Bapak di depan untuk bicara ini? Kalau belum bisa boleh, Bapak sangat senang hati ya. Ini buat kalian bukan buat Bapak. Bapak paham semua. Ya. Jadi bagaimana misalnya petani Indonesia masih bisa bercocok tanam walaupun musim kemarau? Kira-kira apa solusinya? Apa solusinya? Membuat bendungan kan? Itu enggak? Membuat bendungan. Jadi sungai-sungai itu dibendung ketika musim hujan, ketika musim kemarau kita kan punya cadangan air. Cadangan itu kemudian dialirkan lewat irigasi, maka sawah-sawah kemudian masih bisa bisa digunakan buat bertanam padi. Musim hujan lagi terisi lagi. Itu ya. Kemudian ini masa ketersediaan air. Itu baru beras ya. Itu enggak? Rumit juga nih beras itu. Ya, bagaimana dari petani sampai ke meja makan kalian? Kan proses yang sangat panjang. Ya, itu baru beras. Ya, tentang beras nanti kita lihat ya. Hmm, ini permasalahan petani dan budidaya pertanian. Apa yang pertama? Minimnya akses permodalan. Untuk bertanam apapun komoditasnya, kan yang dibutuhkan namanya saprodi. Saprodi itu sarana produksi pertanian. Supaya pertanian itu menghasilkan, kira-kira apa syaratnya? Apa syaratnya? Satu, benih. Benih yang seperti apa? Benih yang bagus kan ya? Betul nggak? Jadi zaman Bapak itu, panen padi itu, ya, baru 9 bulan baru bisa panen. Kayak orang mau melahirkan ya. Betul nggak? Kemudian kawan-kawan Bapak di IPB bikin riset dengan namanya dengan lembaga riset internasional. Bagaimana membuat varietas padi yang tumbuh cepat, berbulir banyak, tuh ya, kebayang gimana caranya? Ya riset dong, dikumpulkan ahli-ahli biologi, ahli pertanian, diketemukanlah kemudian varietas namanya IR berapa, Bapak lupa nomor serisnya, itu bisa panen 3 bulan. Jadi satu tahun petani bisa panen 4 kali, kebayang ya, itu enggak? Yang asalnya satu lahan cuma 6 sampai 8 bulan, satu tahun setengah gitu ya, bisa panen 2 kali. Ini satu tahun saja bisa 4 kali panen untuk luasan lahan yang sama. Satu adalah benih. Yang kedua apa? Saprodi itu. Supaya subur pakai pupuk. Gitu ya. Tiga, namanya padi, pasti ada hama, pasti ada insektisida. Itu namanya saprodi, istilahnya dalam pertanian ya. Ada pupuk ya, ada pestisida, ada herbisida gitu. Dan ini rantai distribusinya. Dari petani bisa langsung ke pasar, petani ada pengepul, pengepul ke pasar, pasar ke pengecer. Jadi proses yang sangat panjang. Ibu kalian kalau belanja kan tinggal memang sayur ke depan rumah atau belanja ke pasar atau pakai online ya, itu enggak. Tapi prosesnya kan panjang sebetulnya. Ya, ini rantai distribusinya. Kebayang? Ya. Jadi untuk mencukupi kebutuhan beras aja ya butuh banyak pihak, butuh banyak tangan ya untuk sampai beras itu sampai ke rumah. Jadi tugas kalian mensyukurinya. Itu enggak? Di luar sana banyak orang yang tidak makan. Atau makannya terbatas. Ya. Makan harus habis. Bentuk sebagai bentuk tanggung jawab. Maka biasanya makan ambil sendiri kan. Ketika diambil harus habis.
Kata Nabi, berkah nasi itu kadang-kadang ada yang terakhir. Jadi harus bersih. Kasihan, ya. Mensyukuri petani, mensyukuri para pedagang, mensyukuri para pemangsa sayur ya yang membawa dari mana? Dari pasar ke rumah kalian. Berikutnya, lauk pauk. Ada ayam, ya. Ayam apa nih? Mau ayam kampung, kalau ayam kampung lama ya. Itu enggak. Kalau ayam buras atau ayam pedaging, sekarang 40 hari pun orang bisa panen. Gimana caranya? Dari telur sampai besar hanya 40 hari. 40 hari 100 hari ya. Pokoknya pendek lah. Gitu. Kebayang ya? Gitu. Jadi sama tuh. Teman-teman IPB membuat varietas benih apa? Benih ayam yang kira-kira bisa tumbuh dengan cepat. Kalau pertanian butuh pupuk, maka di peternakan dikasih itu namanya hormon penumbuh pertumbuhan, ya. Karena dikasih vaksin. Makanya kalau ayam-ayam kan bisa 40, udah usia 40 hari itu sudah bisa dipanen. Ya. Cuma problemnya ternak ayam itu dipakan. Pakan ayamnya sebagian besar dari jagung. Sementara Indonesia tidak bisa menghasilkan jagung. Kalaupun punya, tapi tidak akan cukup. Jagung dari mana? Diimpor. Dari mana? Dari Amerika. Karena Amerika adalah penghasil jagung terbesar di dunia. Gitu ya. Kemudian belum lagi sapi ya. Bagaimana ternak sapi? Sapi pedaging. Kemudian bagaimana ternak ikan? Bagaimana juga misalnya cara nelayan di pedesaan. Ya. Nah, minggu lalu Bapak pulang kampung. Ya, istri Bapak itu tinggalnya di Rembang. Rembang itu tepi pantai. Ya, jalan kaki 5 menit sampai. Ya. Ini para nelayan tradisional. Kalau tradisional itu dia tidak bisa, daya jangkaunya tidak bisa jauh. Ya. Jadi kalau ombaknya besar, kayak kemarin mereka tidak berani melaut. Kalau tidak berani melaut, gimana dia mendapatkan penghasilan? Gitu ya. Beda dengan nelayan-nelayan besar. Ya. Jadi ini contoh nih, bagaimana misalnya kita garis pantai Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke itu banyak, tapi kok ya makanan laut kok mahal ya, seafood masuk ke Indonesia itu. Jadi gimana caranya misalnya ikan-ikan laut yang bergizi itu sampai ke meja makan kalian dengan harga yang terjangkau. Kan panjang cerita. Sedikit intermezzo aja. Kadang-kadang Bapak suka main ke TPI. Atau TPI, tempat pelelangan ikan. Kalau nelayan besar, karena dia bisa melaut sampai jauh, kadang-kadang bisa melaut 1 sampai 2 minggu. Ikannya besar-besar, memang ya. Jadi kalau misalnya 1-2 minggu masuk ke TPI, berarti ikan tangkapan setidaknya 1-2 minggu yang lalu. Supaya awet gimana? Kadang-kadang mereka pakai es. Yang Bapak khawatirkan mereka pakai formalin. Yang Bapak khawatirkan ya. Jadi mereka 1-2 minggu masuk ke TPI, TPI masuk ke pedagang, pedagang baru ke kalian. Jadi kalau makan seafood di Bandung, Bandung yang jauh dari pantai, maka ikan laut yang hasil tangkapan-tangkapan. Ya. Maka Bapak pulang kampung, Bapak suka nongkrong di TPI tradisional, di nelayan-nelayan kecil. Kenapa? Kalau nelayan kecil itu berangkat malam, pakai angin, ya, angin darat kan malam hari ya. Dan pulang dengan angin laut, selalu segar, ya. Cuma bedanya kalau nelayan-nelayan begini, tangkapannya kadang-kadang nggak tertentu, tergantung musim-musimnya, kadang campuran, kadang begini, kadang begitu. Nah, cuma maksudnya adalah gimana kita bisa memanfaatkan potensi laut yang luar biasa. Di Indonesia mungkin tadi Pak Sapi menjelaskan tentang laut ya. Jadi Indonesia itu tempat yang paling cocok untuk berkembang biaknya ikan tuna. Jadi teman Bapak bilang, Pak percaya nggak ikan tuna kita itu ada yang sebesar-besar pintu. Besar pintu itu. Segede gitu. Ya, ikan tuna. Tapi kan nelayan kecil bisa nggak nangkap ikan tuna itu? Nggak bisa, nggak akan kuat dia. Maka diambillah oleh nelayan-nelayan besar. Dan yang sedihnya lagi adalah ya pencurian ikan laut. Maka zaman mati suci tenggelamkan ya, betul nggak?
Mereka nyolong ikan di laut kita, tapi kita tidak bisa mengejarnya. Laut kita kan sangat luas, sementara polisi airnya terbatas. Jadi banyak ikan kita yang dicolongin, gitu ya. Nah, ini kan panjang ternyata ya. Gitu. Apalagi kedelai, sahabat masyarakat kita kan tahu dan tempe. Tahu tempe bahan bakunya kedelai. Sama seperti jagung, kedelai pun kita mengimpor. Dulu kita mengimpor dari Rusia. Rusia perang dengan Ukraina, agak nggak bisa kita mengimpor kedelai. Maka kedelai kemudian mengimpor dari mana? Dari Amerika. Ya kalau misalnya kemarin Prabowo mengatakan dolar tidak berpengaruh kepada masyarakat desa karena orang desa tidak pernah pakai dolar gitu. Dengar kabar itu? Ya. Jadi nggak usah pusing dengan fluktuasi nilai tukar karena orang desa tidak pernah menggunakan dolar. Benar, tidak salah. Itu enggak? Tapi coba lihat di sini. Lihat di petani tadi. Petani butuh pupuk. Bahan baku pupuk apa? Nitrogen ya, gas gitu. Didapatkan dari mana? Ternyata sekian persen masih impor. Impor dari mana? Dari Iran. Dari negara-negara teluk yang sedang berperang. Jadi kalau misalnya sekarang perang, harga pupuk naik, bahan baku pupuk naik, maka ketika diolah pabrik pupuk di Indonesia ya, ada pupuk Sriwijaya, ada pupuk Kujang, maka petani akan membayar dengan lebih mahal. Betul nggak? Memang pakai rupiah bayarnya mah, betul nggak? Tapi rupiah yang bisa dibayarkan itu jauh lebih mahal. Kenapa? Karena dari hulunya pupuk datang dari Arab, diolah ke PT Pupuk, didistribusikan ke petani, maka harganya jauh lebih mahal. Kalaupun tidak lebih mahal, maka negara harus turun tangan. Itu namanya subsidi. Jadi bagaimana negara mensubsidi pupuk buat petani? Atau jebol Purbaya ya, uangnya ya, enggak, buat mensubsidi pupuk. Tapi kalau disubsidi, petani tidak bisa produktif pakannya, apa pertaniannya. Ya, berarti situasi yang tidak mudah. Itu pupuk. Apalagi peternak. Peternak, Bapak bilang tadi misalnya bahan bakunya pakai jagung. Jagung masih ngimpor dari Amerika. Amerika perang sampai sekarang, kemudian kursnya naik dari 16.000 sekarang jadi 18.000, naik 2.000. Itu enggak? Per dolarnya kan kebayang. Maka harga kedelai pun akan naik. Harga apa tadi? Jagung pun akan naik. Maka pakan buat peternak ayam pun akan jauh lebih mahal. Kan kasihan ya para peternak. Apalagi peternak, petani, apa lagi? Sahabat setia para kontraktor atau kontraktor, para siswa yang ngekos, ada yang ngekos di sini, kontrak. Nah, ya. Maka gimana caranya dengan uang yang terbatas di orang tua kalian dalam 1 bulan bisa makan enak, bisa makan rendang, bisa makan soto, bisa makan apa? Banyak ya. Tapi kemasannya pakai mie instan. Hari pertama mie Aceh, hari kedua rendang, ketiga soto Banjar, soto Bandung, soto Lamongan, soto Medan, terus dengan varian. Lebih dari 30 varian dari Indomie. Cicip satu-satu. Nah ya, lumayan. Kalau harga Indomie berapa sih? 4.000 tambah telur 2.000, 6.000. 6.000 kali 30, lumayan. 180.000 kali 3, 560. Cukup buat 1 bulan makan enak. Tapi mulasnya, mencret itu mie semua. Gitu. Maksud Bapak begini, kita sebut dengan Republik Tepung. Itu enggak? Ya. Sarapan pagi tanpa bala-bala terasa hambar ya. Itu enggak? Bala-bala apa bahan bakunya? Tepung, terigu. Mie instan, Indonesia itu ya konsumen mie instan terbesar kedua setelah Jepang di dunia itu. Tapi bahan bakunya dari mana coba? Dari gandum. Kita punya pabrik terbesar pengolahan gandum menjadi tepung, namanya PT Bogasari. Kantornya kalau tidak salah di daerah Karawang, Bekasi situ, ya. Terbesar se Asia Tenggara. Kenapa? Karena konsumen tepung Indonesia sangat luas. Itu enggak? Dari tepung apa coba variannya selain mie instan?
Aneka gorengannya, itu nggak? Apa aneka gorengan tuh? Yang pakai tepung, mendoan, seblak, gehu, combro, wah semua tepung-tepungan. Jadi orang Indonesia itu tidak bisa pisah dari tepung. Maka suka ada tuh meme di medsos Republik Tepung. Nah, itu enggak? Bakso pakai tepung, ada mie-nya, ada baksonya, pakai tepung juga. Ya, cireng pakai tepung, cilok pakai tepung, gorengan pakai tepung. Ada yang tidak pakai. Biskuit pakai tepung, bolu pakai tepung. Padahal bahan baku tadi seluruhnya adalah impor. Bayang? Ya. Jadi sedikit berimajinasi ketika saudara makan, bukan hanya berimajinasi, tapi berimajinasi dengan semua hal. Supaya tumbuh rasa syukurnya. Allah hadirkan ke tangan kita hari ini. Karena proses yang sangat panjang. Ya, itu lauk pauknya. Kemudian sayur mayurnya sama ya. Bagaimana cara petani sayur? Kemudian bagaimana petani rempah? Ya, tentang rempah mungkin nanti kalian belajar sejarah tentang bagaimana rempah. Ya kemudian rempah-rempah ini membuat orang kemudian berdatangan ke Indonesia untuk mencari berburu rempah. Kawan-kawan Bapak yang di Eropa, ya Mas Rahmat, kalau di Eropa itu saya punya bawang ditanam belum tentu jadi. Betul ya? Coba kalian belanja bawang daun atau seledri yang masih ada akarnya, tanam jadi nggak? Jadi Indonesia mah. Makan apa nih? Makan mangga, peloknya dibuang, tunggu aja. Jadi di Eropa belum tentu ada musim dingin, musim salju, gimana akan tumbuh? Tuh. Makanya rempah-rempah kemudian menjadi komoditas yang mahal. Jadi bawang putih mahal, apalagi bumbu-bumbuan ya, teramat sangat mahal. Maka Indonesia itu termasuk cita rasa yang terbaik kedua dalam hal kuliner setelah Cina. Kenapa Cina hebat? Bukan karena hebatnya, karena Cina punya 4 musim. Jadi ada makanan musim panas, musim semi, musim gugur, dan musim dingin. Sedangkan Indonesia hanya 2 musim. Cuma kita punya makanan dari Aceh sampai Papua. Tapi semua sepakat makanan yang terenak adalah rendang ya. Indonesia banget. Belum lagi petani buah. Dulu Bapak pernah seminar dengan seorang sekjen Kementerian Pertanian. Pak Rahmat tahu nggak? Indonesia itu punya 30 varietas mangga. Itu nggak? Konsumen mangga terbesar di dunia adalah Amerika. Tapi tidak satu pun mangga kita yang bisa ekspor ke Amerika. Sementara Filipina, dia punya 2 varietas mangga, tapi varietas mangga itu bisa diekspor ke mana? Ke Amerika. Kan ajaib ya. Kita punya 30 varietas mangga, tapi tidak satu pun bisa diekspor. Filipina yang punya 2 varietas mangga, dia ekspor terbesar ke Amerika. Bayang ya. Jadi tantangan, kalau di antara kalian yang memang berminat ekonomi, ya banyak PR nih yang mesti kita kerjakan ya. Belum lagi masak. Kebutuhan masak rice cooker pakai listrik, ya. Belum minyak gorengnya, belum lagi kebutuhan gasnya. Listrik, kemarin kita black apa namanya? Pulau Jawa gelap kemarin ya, Sumatera gelap. Kenapa? Karena supply dari bahan baku listriknya, PLTU, bahan bakar apa? Batu bara, kemudian pasokannya terlambat. Ya, jadi PLTU terlambat. Ya, jadi bisa kebayang tuh ketika PLTU bahan bakar batu baranya terlambat, maka PLTU tidak bisa mengolah energi menjadi listrik. Padahal itu sudah jadi kebutuhan bagi masyarakat modern kita hari ini. Belum lagi minyak goreng. Kita kan Republik Gorengan ya. Gorengan bahan bakunya apa? Sawit. Indonesia itu penghasil sawit terbesar di dunia. Betul nggak? Tapi ajaibnya harga minyak kita lebih mahal daripada Malai. Kok bisa begitu ya? Bahkan pernah jarang kan? Di mana orang ibu-ibu bingung mencari minyak goreng. Tiba-tiba menghilang saja gitu. Baru muncul sekarang minyak kita. Jadi kemana kita misalnya sawit-sawit yang terbesar itu ya, perginya gitu. Ya. Belum lagi kita butuh vitamin ya.
bagaimana air bisa masuk ke rumah kita hari ini, bagaimana produksi susu, kemudian bagaimana memproduksi vitamin. Jadi bisa kebayang dari makan siang saja sebetulnya ada banyak pihak yang membantu si makan itu sampai ke tangan kita hari ini. Baik disadari atau tidak disadari, suka tidak suka, itu produk dari ekonomi sebetulnya. Produk dari ya ekonomi. Itu baru dari sarapan. Itu ya. Sudah dipahami? Ya. Jadi kita memahami ekonomi dari hal yang paling mudah dulu ya. Itu enggak? Dari sarapan. Yang kedua, kita bisa lihat aktivitas kalian dari berangkat sekolah. Disadari nggak kalau berangkat sekolah itu ada fungsi ekonomi di situ? Kalian berangkat sekolah, pilihannya apa? Pakai transportasi kan? Apa transportasinya? Bisa pakai sepeda, skuter, sukuna muter, ya, atau pakai sepeda motor, atau pakai mobil pribadi, atau pakai transportasi online, atau pakai kereta api, atau juga bisa menggunakan transportasi umum. Ya. Kemudian ya, ketika kalian berangkat ke sekolah, disadari nggak bahwa misalnya jalan raya yang sangat mulus, halus, ya, tidak bergelombang, tidak bolong, ada jembatan tuh, flyover, gitu ya. Kemudian ada jalan tol, ada rel kereta api misalnya gitu. Belum lagi BBM-nya, ya, ada Pertalite, Pertamax dan solar. Coba bisa nggak jelaskan ekonomi dari berangkat sekolah? Satu aja transportasi, ya. Kita lihat transportasi ya. Berangkat sekolah, ada yang pakai sepeda, ada yang pakai sepeda di sini. Oh, Adi ya, Adi. Wah, ya. Di kampung masih kayak gini, ya. Kemudian pakai Gojek. Ini zaman tahun 90-an, 80-an, dikira condong kayak gini naik kereta api. Kemudian datang seorang menteri hebat, ya, Ignatius Jonan namanya. Kemudian membuat ini tidak manusiawi, ya. Ya, orang naik kereta api sampai berjalan begini. Ya, kemudian diinovasi PT KAI sampai sekarang, ada nggak yang naik ke atas hari ini? Itu sentuhan seorang Ignatius Jonan. Ya. Jadi kemudian diangkat jadi sebagai Menteri Perhubungan di era Jokowi. Coba kebayang, untuk berangkat sekolah, kira-kira apa aktivitas ekonominya? Kebayang? Ada transportasi online, ada aplikasi, Anda bayar ya. Naik angkot, Anda bayar, kereta api juga ada bayar. Jadi sebetulnya banyak nih aktivitas ekonominya. Orang butuh berangkat pakai transportasi. Sekarang misalnya berapa unit sepeda yang dihasilkan oleh pabrikan sepeda? Berapa unit misalnya transportasi umum yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan penghasil otomotif, belum lagi kereta api, ya, belum lagi transportasi online misalnya. Ya. Ah, coba lihat di dunia sebelah sana ya. Ini masih Indonesia ini. Ada orang yang bersekolah kayak gini. Bayang, kalian sangat beruntung hari ini. Itu enggak dimudahkan, ya. Itu enggak? Ya. Coba ada yang miris begini. Ini di Kalimantan. Jadi kadang ada jembatan, dia pakai ember, baskom. Kan kebayang ya, hanya buat sekolah, miris nggak? Miris banget. Ya. Atau begini, ya, kira-kira daripada uangnya buat MBG, mending buat jembatan atau bikin apa? Mending MBG, mending jembatan. MBG itu satu hari 1 triliun, 1 hari 1 triliun. Dengan 1 triliun, kira-kira kebangun nggak jembatan ini? Kebangun. Betul nggak? Ya, jadi 1 tahun itu kebutuhan kurang lebih 300 triliun. Dari Sabang sampai Merauke, besar sekali kebutuhannya. Padahal sebetulnya banyak infrastruktur sekolah yang mesti dibenahi supaya orang bisa sekolah dengan nyaman.
Ini baru berangkat sekolah ya. Maksud Bapak begini, ya. Tinggal kalian gimana mensyukurinya. Sekolah mudah, enak, ya guru-gurunya juga sebagian dosen-dosen universitas gitu. Tinggal kalian kerja keras aja kok. Itu problemnya gitu. Jadi problemnya di kalian, bukan di kita. Ya. Oke. Itu baru uh, berangkat sekolah. Belum aspek-aspek yang lain. Tadi Bapak lupa. Satu lagi ya, tentang BBM. Mana BBM? Nah, ini tentang BBM. Apa nih? Perang Iran lawan Amerika. Kira-kira ada nggak dampaknya buat Indonesia? Kan perangnya di sana. Kira-kira ada nggak dampaknya ke Indonesia? Ada. Apa dampaknya kira-kira? Hmm? Nih, ini kan Selat Hormuz ya. Ini Selat Hormuz, ini Iran, ini Oman. Jadi ini negara-negara penghasil minyak. 20-30% produksi minyak dihasilkan di negara-negara ini. Ya. Jadi kalau ketika perang, maka Iran jaga di sini. Negara-negara yang membantu Amerika tidak boleh masuk. Ya. Jadi bingung nih, ya ketika perang tiba-tiba kena bom, ya maka kapal tankernya bisa tenggelam. Kalau tenggelam kan kerugian sangat besar. Ini Selat Hormuz. Jadi sekitar 30% perdagangan minyak dunia diangkut melewati Selat Hormuz ini. 20% LNG, ya, dan sebagainya. Ada LNG, kemudian ya kan negara-negara yang sebagai dari sini. Kalau Arab kan dia bisa lewat pintu sini ya, terusan Suez gitu. Tapi kalau nggak ini, mereka tidak punya jalan lain kecuali lewat sini. Nah, sementara negara-negara ini memelihara centengnya Amerika. Jadi membangun pangkalan-pangkalan militer Amerika. Pangkalan itu kemudian digunakan buat menyerang Iran. Dan Iran kan marah kan. Maka bukan Iran menyerang UAE, bukan menyerang Oman, tapi menyerang pangkalannya. Itu yang terjadi saat ini. Nah, karena beresiko, kemudian orang ya kapal global memilih memutar ya menghindari konflik di Hormuz. Di sini ada Yaman. Yaman itu ada namanya pasukan Houthi. Houthi itu pendukung Iran, pendukung Palestina. Jadi kapal-kapal agak beresiko lewat sini. Tembakin sama gerilyawan Houthi. Nah, ke sini ada Iran, ke sini ada Yaman. Bingung kan Eropa? Itu enggak? Gimana caranya? Maka dia kemudian memutar ya lewat jalur namanya Magellan ya. Vasco da Gama kalau sejarahnya begitu. Nah, jadi jika ini Singapura, ini Cina, ini Jepang, ini Korea gitu, ketika dia membutuhkan barang-barang, entah ekspor, entah impor, itu kalau zaman dulu kan lewat sini nih, apa namanya, ada jalur sutra ya, apa tembok Cina itu kan, sekian ratus kilometer kan lewat sini, kan kebayang kalau pakai lewat darat, ada berapa tangki nggak mungkin kan, efisien. Maka orang kemudian lewat sini, ya ke Singapura, Selat Malaka gitu kan ya. Awalnya mereka lewatnya ke terusan Suez, itu bisa jarak tempuhnya 11.600 kilometer. Karena mereka beresiko, maka kemudian mereka berputar ke sini, jaraknya 19.800 kilometer. Jadi beda berapa kilo nih? 19.800 kurangi 11.600 berapa? 8.200 kilometer. Pulau Jawa aja 1.000 kilometer. Jadi dia seolah-olah menempuh 8 kali 1.000. 8 kali Pulau Jawa. Ya, berapa biaya, berapa waktu, ya, berapa ongkos yang dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan ini. Maka wajar produk-produk impor datang ke sini jadi mahal. Ekspor ke ini jadi mahal hari ini, ya. Terutama yang berasal dari Eropa. Ya, karena partner dagangnya di Asia gitu kan ya. Nah, ini nanti akan banyak di ekonomi internasional namanya. Ya. Nah, apa dampaknya buat Indonesia? Ya. Asumsi APBN Pak Purbaya itu di awal tahun ya asumsinya adalah satu barel itu $70. Ya.
satu barel $70. Sekarang misalnya satu barel, ya kalau misalnya 100, berarti kan ada kenaikan $30. Ya, sudah dihitung. Ya, jadi kalau misalnya kenaikan $1 saja, ya APBN harus mengeluarkan kurang lebih 6,8 triliun. Kalau $30 kali 6,8, ya kurang lebih plus minus hitung cepatnya 200 triliun. Duit dari mana 200 triliun? Untuk mensubsidi kenaikan harga minyak. Maka kemarin dinaikkan kan pertama ya, dinaikkan apa lagi? Gas, tapi gas yang pink ya, gas yang melon enggak gitu. Itu contoh. Nah, karena masalah kita masih berpenghasilan menengah ke bawah, maka coba ada yang berani menghitung nggak kira-kira berapa subsidi yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk membayar Pertalite? Ya, satu barrel berapa liter sih? Cari di internet. Bapak lupa. Terus sedikit ya, biar nggak ngantuk. Tanya Google, satu barel berapa liter? 159 liter. Ini ya. Jadi satu barel sama dengan 159 liter. Satu barel misalnya harganya adalah $100. Ya, $100. Berarti sama dengan berapa untuk 159? Sebentar. Kemudian $1 berapa? 18.000 ya. Maka harga satu barel sama dengan $100 kali 18.000. Berapa nih? 1.800.000 per barel. Berapa harga 1 liternya? Maka 1.800, 1,8 juta dibagi berapa? Dibagi 159. Kira-kira berapa? Hitung cepat. Mana yang jago matematik? Hitung cepat. Kalkulator aja lah. Berapa? $1.800.000 ya dibagi 159. Harganya 11.320 liter. Itu baru minyak mentah, belum diolah. Itu enggak? Kalau diolah, dari Pertamina diolah, didistribusikan, mungkin ketemunya tidak akan 11.000 lagi kan? Ketemu misalnya 15.000 misalnya. Maka Bahlil mensubsidi setiap liter Pertalite 5.000. Kalau 15.000 ya. Jadi kalau kalian anti Pertalite, lihat di belakangnya. Negara Purbaya setiap liter nyumbang kalian 5.000 per liter. Ya, kalau Pertamax kan dia tidak pakai subsidi. Harganya sekarang 16.300. Gitu ya. Jadi ekonomi itu bisa kemana-mana larinya gitu. Ya. Oke. Baik. Nih, coba mengapa perlu dan penting belajar ekonomi. Kok nggak keluar? Bentar ya. Sebentar. Hyperlinknya tidak berfungsi. Al-Kausar. Video. Nah, videonya yang ini. Kok nggak masuk suaranya?
Bentar, kok nggak masuk suaranya ya? Kayak singkat cerita, ini ada sebuah perusahaan retail hanya menerima 50 orang, tapi yang daftar ribuan. Apa artinya? Bahwa sekarang kesempatan kerja sangat sempit. Sekarang coba kalian pikirkan, kalau kalian nggak serius belajarnya, mungkin kalian akan ngantri kayak gini. Mau? Sampai nyantai. Ya, itu nggak? Bayangkan coba, sekarang cari kerja susah, nggak gampang. Ya, makanya orang kemudian pergi ke luar negeri, cari peruntungan di TKI, di petani di mana di Jepang dan sebagainya. Ini ngantri nih para pencari kerja lulusan SMA, bahkan lulusan universitas, lulusan 50 lowongan yang daftar sekian ribu orang. Kebayang ya? Gitu. Jadi maksud Bapak kalau kalian nggak sungguh-sungguh belajarnya, itu nggak? Ya, kalian bisa jadi ngantri kayak gini nasibnya. Mau? Janganlah ya. Gitu. Jadi belajar yang tekun, ya, buat masa depan kalian sendiri. Kemudian hal yang lain adalah lihat gambar ini. Tiap tahun angka putus sekolah Indonesia itu 4 juta orang. Dan 4 juta orang yang tidak bisa bersekolah. Kemarin dunia kampus heboh. Kan ada SPMB ya, sistem pendidikan baru. Yang diterima seluruh PTN dari cabang Merauke itu 240.000 orang. Tapi 60.000 tidak daftar ulang. Kenapa? Karena tidak kuat bayar biaya. 60.000 orang nggak daftar ulang loh. Kasihan kan? Gitu. Kenapa demikian? Karena masalah SPP, ya, namanya UKT, ya, uang kuliah tunggal, SPP lah, gitu. Ya, 8 juta, 20 juta, 15 juta. Mungkin bagi orang-orang yang kaya nggak jadi masalah. Orang-orang miskin ada subsidi, yang kasihan golongan menengah. Ya, dia nggak kaya, nggak miskin, nggak dapat subsidi kan kasihan. Kenapa? Ketika bikin bikin beasiswa harus ada SKTM, surat keterangan tidak mampu. Ya susah. Gitu. Paham ya? 60.000 orang putus sekolah. Membekal dia sekarang sekolah, cik atau ada serius sekolahnya ya. Mensyukuri orang-orang seperti ini. Jadi kalau misalnya ini 2 orang yang sekolah dan yang dapat MBG cuma 2 orang, 5 orang lagi nggak dapat MBG karena nggak bersekolah. Bayang ya. Ini mungkin nanti kita akan masuk nanti ya minggu depan tentang geografi ekonomi. Indonesia itu zaman Bapak SD SMP, Bapak suka baca namanya RPU, Rangkuman Pengetahuan Umum. Gitu ya. Bapak nggak umum, Bapak baca gitu kan ya. Ternyata Indonesia itu negara yang sangat kaya. Hampir semua resourcesnya Indonesia punya. Arab dan Iran itu punya minyak dan gas, tapi negaranya makmur. Tapi Arab tidak punya nikel, tidak punya tembaga, tidak punya kayu, tidak punya rempah-rempah. Gitu. Kita punya semuanya, tapi kita tidak bisa makmur. Ajaib nggak? Ajaib. Masa kita mau diam aja? Ya enggak dong. Bangkit, ya. Gimana kita mengelola ekonomi kita dengan jauh lebih baik. Ya. Jadi mengapa perlu dan penting belajar ekonomi? Satu, ya, ini misi dari Gusti Allah. Manusia diciptakan sebagai khalifah fil ard, sebagai pemakmur bumi. Keberadaan kita mestinya bisa memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Apapun bidang kalian. Oh, saya sebagai seorang dokter, bisa dokter. Dokter yang seperti apa yang kira-kira saya bisa membantu masyarakat? Oh, saya seorang engineer. Engineer seperti apa yang bisa membantu masyarakat? Begitu visinya. Ya, bukan hanya sekedar gaji, duit sampai ke bawah ke rumah, bukan begitu. Ya. Nah, ini flow pengajaran ekonomi di SMA. Jadi semester 1 nanti kalian belajar namanya ekonomi 1. Ekonomi 1 isinya konsep dasar, filosofis, ekonomi. Dan pokok bahasanya akan banyak di ekonomi yang sifatnya makro. Global dulu. Apa sih isu-isu dalam ekonomi makro? Kemudian semester 2 nanti akan masuk di ekonomi mikro. Ekonomi mikro itu ekonomi ya yang khusus mengelola perusahaan. Ya. Dan juga di ekonomi 2 itu nanti kalian akan belajar tentang lembaga keuangan, apa itu bank, apa itu pasar modal,
apa aja produk-produknya gitu ya. Kenapa orang kok jatuh ke investasi bodong ya? Itu enggak? Itu di ekonomi 2. Kemudian kalau kalian masuk ke peminatan di kelas 11 semester 1 itu namanya ekonomi 3. Ekonomi 3 Bapak akan mengajarkan kepada kalian tentang ekonomi pembangunan. Bagaimana Indonesia bisa maju ya. Kenapa misalnya merdekanya nggak beda jauh sama Korea, tapi Korea kok lebih maju daripada Indonesia? Ya, atau misalnya Indonesia beda tipis dengan India, tapi kenapa India lebih maju daripada Indonesia? Itu namanya ekonomi pembangunan. Dan kebijakan apa saja sih ekonomi pemerintah yang selama ini yang kalian kenal gitu kan ya. Dan yang ketiga kita bicara tentang ekonomi internasional ya. Kemudian di K11 semester 2 nanti lebih zoom lagi tentang ekonomi perusahaan. Bagaimana melakukan manajemen perusahaan. Bagaimana melakukan bisnis. Karena ada bisnis yang maju, ada bisnis yang kolaps ya. Kenapa sekarang perusahaan-perusahaan Cina naik, perusahaan-perusahaan Jepang malah turun sekarang gitu kan ya. Korea ya sedang galau nih ya. Seperti itu. Itu nanti kalian belajar di pengantar bisnis dan pengantar manajemen. Kemudian ekor 5 ada akuntansi. Akuntansi itu mencatat ya. Setiap transaksi harus dicatat, tidak boleh tidak dicatat ya. Kenapa? Karena nanti akan lihat pendapatan berapa, ya, biaya-biaya berapa, untungnya berapa. Kalau untung syukur, kalau rugi gimana? Gitu ya. Itu akuntansi. Kemudian di ekonomi 6 itu di K12 ya, nanti sudah kayak mahasiswa ya, kalian belajar tentang ekonomi atau bisnis digital dan ada matematika bisnis. Ditaruh di belakang memang, itu ya, biar nggak horor ya, enggak, ditaruh di belakang. Ya. Jadi ini flow pengajaran ekonomi di SMA. Ya, semoga ya di SMA sebagai bekal nanti kalau kalian di kampus memasuki program studi ekonomi. Apa keterkaitannya? Oh, banyak banget ya. Itu enggak? Ekonomi makro, mikro, moneter itu ada keterkaitan dengan biologi, sosiologi, sejarah, geografi, ada agama juga. Nanti Bapak cerita tentang ekonomi syariah ya. Itu kan pendekatan dari agama. Ada bahasa Inggris, kenapa bahasa Inggris? Karena ekonomi internasional. Masa ngomong sama boleh ngomong bahasa Sunda? Kan enggak ya. Itu enggak? Ada matematika bisnis, dan satu lagi MIPA sebetulnya, cuma agak sedikit jauh hubungannya ya. Kemudian ini rasanya sama ya. Nah ini kalau kalian nanti masuk program studi di mahasiswa, setidaknya at least ya, paling sedikit ada 12 prodi yang bisa menampung ya peminatan ekonomi. Satu jelas ilmu ekonomi, yang kedua ekonomi syariah, yang ketiga manajemen, ada manajemen perbankan, ada akuntansi, bisnis digital, bisnis internasional, ada administrasi bisnis, ada aktuaria, akuntansi perpajakan, akuntansi sektor publik, dan kewirausahaan. Setidaknya ada 12. Gitu ya. Sedikit informasi saja, UTBK kemarin, peribahatan kan di manajemen. Peserta yang daftar itu 2.500 orang. TBK ya. Yang diterima berapa coba? Cuma 50 orang. 50 orang. Jadi presentasinya hanya 2%. 100 pendaftar, 2 diterima, 98 orang out. Apa artinya? Kalau kalian tidak sungguh-sungguh belajar, ya kalian tidak akan masuk ke perguruan tinggi yang memang punya reputasi. Ya. Emang kenapa Pak kalau swasta? Ya nggak apa-apa juga sih sebetulnya. Itu nggak? Ya, cuma bayarannya lebih gede. Itu nggak? Pak, sekarang kan ada jalur mandiri iya, tapi SPP-nya gede, UKT-nya. Ya, ekonomi saja masuknya jalur mandiri, namanya IP. IP itu iuran pengembangan institusi. 60 juta, 30 juta. Kasihan kan? Harapan Bapak minimal masuknya UTBK. Cuma kalau masuk manajemen, ya wayahnya 50 banding 2.500. Ya, jadi mumpung dari kelas 1, kelas 10, ya belajar dari sekarang. Ya. Ini program studi ini. Gimana kalau saya lulus Pak, setelah kuliah di ekonomi, kalian bisa jadi manajer, eksekutif,
Ya, coba kalian bayangkan ada berapa perusahaan sih dari Sabang sampai Merauke? Ribuan. Karena ada ribuan perusahaan, pasti butuh ribuan manajer, butuh ribuan akuntan, butuh ribuan seorang wirausaha. Belum lagi bisnisnya yang sifatnya global. Wah, kita punya peluang berkarir di luar negeri. Jadi sangat luas ya. Bisa konsultan, bidang usahawan, bisa profesional perbankan. Sebab perbankan Indonesia ada sekian ratus, belum anak cabangnya. Jadi peluangnya sangat besar. Bisa akuntan, bisa auditor, bisa ekonom, bisa jadi menteri keuangan, ya, atau bisa jadi perencana pembangunan atau juga investor. Pas ya jam 1. Nanti kita ngobrol ya jika ada hal-hal yang belum difahami. Baik, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama.